Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabatku, di pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah fungsi yang sama dengan materi sebelumnya. Mungkin ini lebih dibilang ulasan dan pengembangan fungsi. Hanya saja permasalahannya berbeda. Permasalahan kemarin kita menyoal data status karyawan. Kali ini kita akan coba membahas soal data gaji karyawan. Mari kita lanjutkan dan bisa sahabat perhatikan di mana pengembangannya. Sahabat yang bertanya terkait bagaimana mengikuti materi ini dari A sampai Z, mungkin tidak hanya sahabat yang membutuhkan informasi materi kursus ini, namun bisa saja saudara atau teman dan siapapun. Silahkan saja sahabat subscribe dan bunyikan loncengnya untuk semua, sehingga setiap materi baru dipublikasikan, secara otomatis sahabat akan diberitahukan. Kita akan coba langsung membuat tabelnya. Saya akan beri judul tabelnya data gaji karyawan. Kita zoom dulu biar tampak lebih jelas. Lalu di bawahnya saya kasih contoh PT Eson Corporation. Headernya kita isi dengan nomor, kemudian nama, lalu golongan, jabatan, kemudian gaji pokok, dan tunjangan. Kita atur dulu tabelnya. Nomornya kita perkecil saja. Nama kita boleh lebarkan, kemudian golongannya tidak perlu terlalu besar. Jabatan boleh kita lebarkan sedikit. Kita coba ketengahkan judulnya dan kita kasih garis biar tabelnya tampak lebih jelas. Kita lebarkan sedikit biar terlihat berbeda. Headernya kita kasih warna. Bold. Nah, sahabat, tabelnya sudah siap, tinggal kita isi. Misalnya nomor 1 kita kasih angka 1, lalu kemudian kita drag saja ke bawah, sahabat, dengan berbarengan menekan tombol kontrol. Nah, lalu kemudian namanya kita tuliskan, misalnya adalah Ahmad Baron, lalu Cantika misalnya Doni, lalu Emansipasi. Ya sahabat, namanya sudah ada, tinggal kita masukkan golongan. Kita akan menggunakan 3 golongan, yaitu 3C, kemudian 3B, lalu 3A. Nah, boleh sahabat tambahkan lagi di bawahnya. Jadi ada 3 pilihan yang akan kita coba uji. Kita kasih warna dulu kolomnya.
sahabat sudah paham ketika saya memberikan warna kuning pada kolom, itu artinya adalah kolom yang akan kita uji. Dan satu lagi saya kasih warna biru, karena ini juga kolom yang akan kita uji berikutnya ketika kita akan mengisi tunjangan. Kita akan coba membuat rumus untuk kolom jabatan. Langsung saja, rumusnya adalah sama dengan if, ya sahabat, ini masih melanjutkan pengembangan dari materi yang kemarin. Jika if C4 adalah 3C, 3A dulu ya, nggak apa-apa, 3A, maka jabatannya adalah manajer misalnya, marketing. Kemudian jika C4 adalah 3B, maka senior marketing. Satu lagi pilihannya adalah jika C4 adalah 3C, maka storage officer. Nah, terakhir pilihannya adalah kosong. Karena kita memiliki 3 kurung buka, maka kurung tutupnya kita beri 3 lagi. Nah, sahabat, saya rubah. Kita urutkan saja sesuai dengan ini. 3C, 3B, dan 3A. Jadi kalau kita baca rumusnya, jika C4 adalah ini, kolom yang kita uji. Yang berwarna biru, sahabat, adalah kolom yang kita uji ini. Jika C4 adalah 3C, maka jabatannya adalah manajer marketing. Lalu kemudian pilihan yang keduanya adalah atau jika C4 adalah 3B, maka jabatannya adalah senior marketing. Dan pilihan yang ketiga, atau jika C4 adalah 3A, maka jabatannya adalah storage officer. Ya, yang terakhir tanda kutip 2 di sini adalah pilihan kosong. Tinggal tergantung bagaimana golongan ini diisi. Diisi dengan apa? 3A, 3B, atau 3C, atau kosong. Bagaimana kalau kosong? Kemudian kita hilangkan tanda kutip 2 ini, sahabat. Tanda kutip di belakang ini, pilihan yang ketiga ini kita hilangkan. Kalau kita kosongkan golongannya, maka terjadi false. Maksud saya, ketika saya memberikan tanda kutip 2 di akhir sebagai pilihan yang terakhir, saya ingin menghindari munculnya false di rumus ini. Ketika dikosongkan, tidak ada teks apapun seperti false atau error yang lainnya. Ya sahabat, maka saya tambahkan ini, koma tanda kutip 2. Maka kosong. Tidak ada false di sini. Itu sahabat. Kita lanjut untuk gaji pokok. Kita masukkan lagi rumusnya sama dengan jika C4 adalah 3C, maka gaji pokoknya misalnya adalah 5 juta. Ya. Maaf, untuk angka seperti ini tidak perlu diapit oleh tanda 2 kutip ya sahabat. Kemudian jika C4 adalah 3B, maka gajinya adalah 4 juta misalnya. Dan pilihan yang ketiga adalah jika C4 adalah 3A, maka
gajinya adalah 2.500.000. Atau yang terakhir adalah kurung tutup 3. Ya, sahabat, kita enter hasilnya seperti apa atau kita baca dulu. Jika C4 adalah 3C, maka gaji pokoknya adalah 5 juta karena jabatannya adalah manajer marketing, ya, 3C. Lalu kemudian jadi 3C lebih besar daripada 3A atau 3B. Lalu kemudian untuk golongan 3B, jika C4 adalah 3B, kita ketikkan 3B misalnya, maka gaji pokoknya adalah 4 juta. Ini jabatannya apa? Tadi kita sudah tulis di rumus jabatan. 3B itu adalah senior marketing. Nah, lalu kemudian pilihan yang ketiga adalah jika 3A, maka gaji pokoknya adalah 2.500.000. Gitu, sahabat. Kita enter. Nah, muncul 5 juta. Kita format lagi, sahabat. Untuk rupiahnya, kita munculkan rupiahnya di akunting. Kita cari di sini rupiah. Rp Indonesia. Di sini sudah muncul. Kita klik. Boleh kita biarkan desimal ini, ya, atau kita hilangkan. Kita coba biarkan saja ada 2 digit di belakang koma, 2 angka atau desimalnya. Ya, gaji pokoknya adalah 5 juta. Lalu kemudian bagaimana tunjangannya? Untuk tunjangannya misalnya begini. Untuk 3C sebagai manajer marketing, 3B senior marketing, dan 3A adalah storage officer, maka kemudian tunjangannya adalah misalnya untuk 3C adalah 20%, 3B 15%, 3A 10%. Kita akan coba masukkan rumusnya. Sama dengan jika C4 adalah 3C, maka kita akan uji. Sekarang kita akan uji gaji pokoknya. Jika C4 adalah 3C, maka gaji pokok, ya, atau E4, karena posisinya ada di E4, atau E4 dikali 20%. Ini 20% dari gaji pokok, ya, sahabat. Berarti 20% dari 5 juta itu berapa nantinya. Lalu kemudian pilihan yang kedua adalah jika C4 adalah 3B, maka E4 atau gaji pokok dikali 15%. Pilihan yang ketiga adalah jika C4 adalah 3A, maka E4 atau gaji pokok E4 dikali 10%. Ini rumusnya untuk tunjangan. Ya, kita baca. Jika C4 ini tetap golongan yang kita uji adalah 3C, maka E4 adalah gaji pokok E4 itu E4 dikali 20%, maka E4 atau gaji pokok dikali 20% untuk 3C. Lalu kemudian jika C4 adalah 3B, maka gaji pokok atau E4 dikali 15%. Jadi 15% dari gaji pokoknya untuk tunjangannya. Atau jika C4 adalah 3A, maka gaji pokok atau E4 dikali 10%.
Artinya tunjangannya 10% dari gaji pokok untuk 3A. Begitu sahabat. Kita enter. Nah, rumusnya sudah selesai. Kalau sudah, kita akan coba drag saja ke bawah. Ya, hasilnya seperti apa? Ada manajer marketing, 3B senior marketing, dan 3A storage officer. Bagaimana untuk gaji pokoknya? Kita drag lagi ke bawah. Ini hasilnya. Untuk 3B senior marketing 4 juta, kemudian tunjangannya kita drag lagi ke bawah. Ini adalah 20% dari gaji pokok, yaitu 1 juta. 20% dari 5 juta, ini adalah 15% dari gaji pokok. Kemudian yang ketiga adalah ini 10% dari gaji pokok. Kalau kita tuliskan lagi misalnya di sini 3C lagi, maka yang terjadi itu. Ini 3B lagi misalnya. Atau misalnya ini 3A misalnya. Dan yang terjadi adalah ini. Nah pemirsa, selesai sudah pembahasan mahir ke-6 ini. Semoga apa yang sahabat simak dapat dipahami serta menjadi wawasan, terlebih bisa diaplikasikan. Terima kasih telah mengikuti tutorialnya. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe agar sahabat dapat terus update dengan materi-materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.